Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut selain sejumlah pimpinan partai politik yang mendukung Baca Pres Ganjar Pranowo, kandidat Bacawa Pres dari Ganjar juga akan hadir di puncak perayaan Bulan Bung Karno di GBK besok. Puan menyebut sejumlah bakal calon wakil presiden Ganjar akan diundang dalam acara besok. Mereka yang diundang, kata Puan, tak pernah disebutkan sebelumnya. Sementara terkait soal undangan untuk AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Puan mengatakan masih belum bisa pastikan. Yang nanti hadir merupakan bacawa pres dari baca presnya PDI Perjuangan yang belum pernah saya sebutkan atau mungkin belum kelihatan. Karena ya disitulah kita akan melihat bahwa akan ada wajah-wajah baru atau wajah-wajah lama yang selama ini udah kami cermati untuk bisa menjadi salah satu baca pres dari bacawa pres PDI Perjuangan. Apakah kemudian nanti Partai Demokrat atau Ketua Umum Partai Demokrat itu akan kita undang atau enggak, masih kita lihat dulu undangannya itu siapa saja, masih Pak Sekjen yang akan mengurus terkait dengan siapa-siapa saja. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga tengah menyiapkan tim pemenangan Ganjar Pranowo. Puan bilang mantan Panglima TNI Andika Perkasa masuk dalam kandidat ketua tim sukses pemenangan Ganjar. Saya yang ditugaskan untuk kemudian nantinya ikut membentuk tim masuk dalam list saya. Ya, okay. Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dikabarkan akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Wakil Sekjen PKB Daniel Johan membenarkan rencana pertemuan Caimin dan Megawati Soekarno Putri. Daniel menyebut waktu pertemuan dilaksanakan setelah Caimin selesai memantau pelaksanaan haji 2023. Ya, memang ada rencana pertemuan antara Caimin dengan Ibu Mega, tetapi saya belum jelas kapan pasti jadwalnya. Saat ini Caimin sedang memastikan agar haji berjalan dengan baik. Mungkin habis ini mudah-mudahan bisa terjadwal antara Mbak Mega dengan Caimin untuk membahas banyak hal yang bermanfaat untuk bangsa dan negara ke depan. Dan yang terbaru soal dinamika Pilpres, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut ada figur baru di daftar nama bakal calon wakil presiden Ganjar. Selain itu, Hasto juga pastikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan segera bertemu dan ada ikatan sejarah kuat keduanya. Bakal calon wakil presiden kan semuanya dicermati. Ada figur-figur baru yang juga sudah muncul dan 10 nama yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri itu terus-menerus dicermati, dilihat, dipertimbangkan mana yang paling cocok untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi Ibu Mega ini dalam sejarahnya ini kan ikut mendirikan PKB. Jadi hubungan antara Ibu Mega dan Gus Muhaimin Iskandar ini udah hubungan sangat baik, sejarahnya sangat kuat, sehingga komunikasi juga dijalankan intens ya melalui Mbak Puan, melalui kami dari DP Partai, sehingga akan ada momentum yang tepat nantinya untuk mengerucutkan bersama-sama di dalam kerjasama partai politik terkait dengan pemilu 2024. Waktu dekatnya adalah puncak peringatan Bulan Bung Karno. Apakah benar ada kejutan nama bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo dan benarkah rencana pertemuan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri jadi sinyal kawan baru merapat ke PDIP? Kita bahas sore ini bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan Deddy Sitorus, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan untuk Ganjar Pranowo. Sore Bapak-Bapak. Sore Mbak Audrey, Bang Burhan. Sore Bang Deddy. Bang Deddy, jadi tadi kan disebutkan oleh Mbak Puan nih, sejumlah bakal cawapres Pak Ganjar akan diundang besok, bahkan katanya ada juga nama-nama yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Cluenya, jadi siapa sih cawapres yang besok akan hadir? Situ nanya. Nanya Bang. Ya? Siapa Bang, kita cluenya lihat Bang? besok lah.
Kalau dikasih tahu sekarang kan nggak menarik. Kita lihat besok saja. Sabarlah, tinggal berapa jam lagi kan ketahuan besok siapa aja kira-kira gitu loh. Ya, tapi clue-nya ini sebenarnya di antara orang-orang atau parpol-parpol yang sudah ketemu dengan Bu Mega kah? Tapi yang belum disebutkan namanya oleh 10 itu? Nah, itu apa namanya yang saya tahu ada sekitar 5 partai yang besok diundang untuk hadir. Siapa aja, Bang? Ini lagi lah, kasih tahu nggak ya? Siapa, Bang? Kan ada PSI diundang karena sudah. Ya, yang saya tahu ya kemungkinan besar, Perindo kemungkinan maksudnya, besar ya, karena ini nanti biar kalau mau kepastian kan harus tanya Pak Sekjen ya. Yang saya dengar itu kira-kira seperti Golkar, PKB, PAN, P3 dan Hanura beserta Perindo kalau nggak salah. Oh, itu 5 parpol yang terkonfirmasi akan hadir? Yang saya dengar. Oke. Pastinya harus tanya ketua panitia, Mbak. Oke, Bang Deddy, tapi kenapa sih Mbak Puan menyebutkan justru bacawa presnya kemungkinan yang akan hadir besok adalah nama-nama yang tidak pernah disebutkan? Apa nih kira-kira pertimbangannya? Iya, karena kemungkinan ada nama yang belum pernah kita dengar, makanya kita harus tunggu besok siapa itu kira-kira yang akan muncul seperti apa, karena saya juga belum sempat komunikasi dengan Ibu Puan. Saya juga nggak bisa menebak-nebak gitu ya. Yang mari kita saksikan besok, Mbak. Saya juga tidak bisa memberikan klarifikasi yang pasti tentang sosok yang disebut sebagai nama yang baru itu. Mas Burhan, kalau sebelumnya kan Mbak Puan bilang ada 10 nama, sudah disebutkan beberapa di antaranya, tapi justru ada terlontar baru bacawa pres yang tidak pernah disebutkan. Kira-kira kenapa nih alasannya? Ya tentu Mbak Puan sendiri yang bisa menjawabnya, tetapi saya menduga ini bagian dari perubahan strategi PD Perjuangan menjadi lebih inklusif dengan merangkul banyak pihak, terutama dari partai atau dari tokoh-tokoh non PD Perjuangan. Dan secara umum, secara elektoral positif. Satu, semacam beauty contest ya, menciptakan ekspektasi dan harapan dari banyak pihak yang pengen dilamar ya sebagai pendamping Mas Ganjar. Yang kedua, membuat citra PD Perjuangan menjadi lebih terbuka karena membuka kesempatan buat banyak pihak di luar dari nama-nama yang selama ini seolah-olah difavoritkan oleh PD Perjuangan. Jadi 10 nama ini saya kira tidak jauh dari apa yang sudah ada di kantong Ibu Mega ya. Mungkin beberapa nama sudah dikeluarkan oleh Mbak Puan, seperti Mas Ahaye, kemudian Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar. Kemudian beberapa nama mungkin sudah dimunculkan seperti Sandiaga Uno oleh P3, kemudian Erick Thohir oleh PAN. Ya. Nah mungkin 5 nama yang lain saya tidak tahu persis siapa namanya, tapi bisa jadi beberapa kalangan senior dari ulama NU luar Jawa seperti Nasaruddin Umar, ya. Atau mungkin kiai senior dari PBNU seperti Ketua Rois Am, ya, Kiai Miftahul Ahyar dan lain sebagainya. Intinya nama-nama yang muncul di luar dari apa yang saya sebut, saya tidak tahu lagi ya. Mungkin Erlangga Hartarto, tetapi kan sudah disebut juga oleh Mbak Puan. Tapi apakah Mas Burhan melihatnya kenapa disebutkan kemungkinan bacawa presnya ini dari luar nama yang belum disebutkan? Karena ingin di luar parpol begitu, karena kan banyak parpol yang menyodorkan nama untuk bacawa pres Pak Ganjar. Ya kalau di luar parpol kan artinya Audrey, dari nama-nama yang tadi saya sebut, ya harus dikerucutkan lagi karena Erlangga Hartarto dari Golkar, kemudian Sandiaga Uno dari P3, ya. Kemudian nama seperti Mas Erik, siapa Muhaimin Iskandar dari PKB, ya Ahaye dari Demokrat. Jadi kalau di luar parpol tinggal Kiai Nasaruddin Umar, Kiai Miftahul Ahyar, Erick Thohir meskipun bukan orang parpol tetapi diendos oleh PAN. Ya. Kemudian siapa lagi? Ya tinggal beberapa nama saja kalau dikerucutkan di luar parpol. Tapi lagi-lagi ini kan tebak-tebak buah manggis ya. Jadi lebih baik kita melihat kriteria besarnya saja apa yang diperlukan oleh PD Perjuangan memenangkan pemilu, dan dari situ kriteria itu dikerucutkan, dicocokkan dengan nama-nama yang memenuhi kriteria tadi. Ya, jadi kebutuhan soal cawapres tidak didasarkan pada orangnya, tapi pada kriteria apa yang paling diperlukan oleh PD Perjuangan untuk menang.
Karena gini Mas Burhan dan juga Bang Deddy, kemarin kan Mbak Puan juga sempat bilang nih, yang kriteria bacawa pres salah satunya adalah yang mau kerjasama begitu ya, kerjasama bareng. Apakah ini mengindikasikan bahwa nama-nama yang sudah disebutkan oleh Mbak Puan ini kayaknya belum bisa bekerja sama nih bareng-bareng untuk bacawa presnya Pak Ganjar, makanya disebutkan di luar nama tersebut. Mungkin nggak tuh Bang Deddy? Oh, saya kira nggak sampai ke sana ya, karena kan semua nama-nama yang disebut itu juga kita belum melakukan pembicaraan yang katakanlah pembicaraan yang mendalam atau yang formal gitu ya. Itu kan baru aspirasi-aspirasi dari para kader partai, lalu dari survei, lalu dari tokoh-tokoh, dari partai-partai gitu Mbak. Jadi apakah karena ada nama baru lalu yang sudah disebut itu tidak kerjasama, saya kira bukan di sana. Tapi mungkin Mbak Puan punya partai, punya masukan baru sehingga Mbak Puan menyampaikan bahwa ada nama-nama di luar itu yang mungkin hadir besok di GBK gitu. Bang Deddy? Ya, halo. Oke, silakan Bang Deddy, tadi agak sempat terputus. Silakan Bang. Oh, iya, jadi Mbak Puan menyebutkan bahwa ada yang baru di luar itu kan bukan berarti yang 10 nama itu tidak bisa diajak kerjasama dong, tetapi memang kan belum pernah ada pembicaraan 4 mata, 6 mata, 8 mata dengan nama-nama yang disebut yang 10, dan itu bukan berarti karena disebut ada nama baru di luar yang lama itu berarti yang 10 nggak bisa diajak kerjasama, enggak. Tetapi kan nama-nama yang 10 itu datang dari berbagai sumber ya, dari internal partai, dari tokoh-tokoh, dari partai-partai, dari hasil survei dan sebagainya gitu loh. Nah, kalau ada yang baru lagi muncul kan berarti kan ada tambahan, bukan berarti yang... Dan berarti ada pertimbangan untuk kriterianya juga dong Mbak Deddy. Apakah ini juga ada dipertimbangkan misalnya bacawa pres yang nasionalis religius misalnya? Iya, itu kan kita sudah sama-sama tahu bahwa Ibu Ketua Umum ya sebagai institusi Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri kan selalu punya pakem ya, pola dalam pasangan presiden dan calon wakil presiden gitu. Juga punya pemahaman yang inklusif bahwa negara ini harus dibangun gotong royong dan sebagainya. Tetapi apapun nanti itu kan pasti ada banyak pertimbangan, baik itu pola yang sudah biasa, ideologinya atau katakanlah sikap politiknya, tapi juga dinamika kontestasi politik ya. Lalu pihak-pihak yang bersama dengan kita itu nanti kan tentu tidak ada faktor yang sangat determinan gitu. Itu pasti merupakan hasil simbiosis dari berbagai faktor untuk menuju kemenangan itu. Oke, kalau gitu berarti Mas Burhan hitung-hitungannya yang dilihat nih ya sebelum kita lihat besok bacawa presnya siapa gitu. Sebenarnya hitung-hitungan dari PDIP kira-kira bacawa presnya siapa kriterianya? Apakah harus yang berlatar belakang nasionalis religius misalnya dari Partai Islam, PKB, mungkin P3? Tentu banyak kriteria yang dipakai ya bagi PD Perjuangan untuk memutuskan siapa cawapres Mas Ganjar. Yang pertama saya kira kriteria elektabilitas. Karena bagaimanapun 3 nama teratas dalam perhelatan capres itu tidak ada yang dominan. Karenanya cawapres menjadi kunci untuk membungkus kemenangan. Nah, kriteria berikutnya tentu aspek chemistry. Ya. Apakah cawapres yang dipinang itu punya akseptabilitas di mata elit atau tidak? Termasuk bisa bekerjasama dengan capres atau tidak? Bisa bekerjasama dengan PD Perjuangan atau tidak? Gitu ya. Termasuk juga kriteria governability atau aspek teknokratik. Kemudian aspek, nah ini yang sering dipakai sama Ibu Mega, ya, kombinasi Jawa luar Jawa, nasionalis religius, ya, termasuk juga aspek-aspek lain. Nah dari berbagai macam kriteria itu semakin banyak irisan antar kriteria, semakin besar daya tawar cawapres yang bersangkutan. Misalnya sang cawapres bukan hanya... Tapi kalau misalnya berbicara tentang partai nasionalis religius, Mas Burhan kira-kira lebih condongnya kemana? P3 atau PKB? Saya lanjutkan dulu. Semakin banyak kriteria yang beririsan itu semakin positif. Jadi misalnya kalau jualan Islam dan nasionalis saja tetapi tidak punya daya ungkit elektoral, itu juga secara bargaining position tidak terlalu tinggi, Audrey.
Jadi semakin banyak overlapnya, semakin banyak matriks yang mempertemukan satu kriteria dengan kriteria lain, semakin positif. Nah, siapa orangnya? Ya kita tunggu besok. Tapi dugaan saya tidak hanya satu yang datang ya. Karena Ada beberapa kalau misalnya berarti ya. satu atau dua yang diundang, itu juga memperkecil ruang manuver buat PDI Perjuangan untuk melirik calon yang lain. Jadi semakin banyak, semakin bagus. Satu, untuk menunjukkan citra PDI Perjuangan lebih inklusif. Yang kedua, memberi ekspektasi pada para pendukung cawapres tadi bahwa mereka akan dilirik atau memiliki kesempatan untuk menjadi pendamping Mas Ganjar di perhelatan Pilpres 2024 nanti. Gitu. Kalau gitu Bang Deddy, sebenarnya kansnya dilihatnya lebih besar di mana sih? Apakah kalau nasionalis religius, apakah misalnya P3 atau PKB? Karena kan nanti Caimin juga akan bertemu dengan Bu Mega ya, segera. Iya, kalau soal siapa yang paling punya peluang, saya kira tadi saya sudah sampaikan bahwa kita belum sampai pada tahap mengolah secara intens dan sistematik siapa yang akan diusung gitu ya untuk mendampingi Pak Ganjar. Nama-nama itu kan baru masuk dan proses-proses untuk melakukan katakanlah pendalaman itu kan baru dimulai dan belum ada diskusi dengan nama-nama yang muncul itu sampai hari ini gitu ya. Karena kita masih berproses, kita masih berupaya menambah teman seiring sejalan dalam mengurus negara ini nanti juga untuk memenangkan pemilu. Jadi saya kira belum sampai ke sana Mbak Audrey, harus sabar sedikit. Ojo ke susu kalau kata Pak Jokowi. Oke, tapi sedikit aja Bang Deddy, besok berarti ada beberapa nama bacawa pres yang akan confirm hadir ya di GBK ya? Seharusnya begitu Mbak, kecuali ada hal yang luar biasa. Baik, terima kasih kalau gitu Bang Deddy Sitorus. Terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah berbagi pandangan mengenai kira-kira membidik siapa nih bacawa pres Pak Ganjar yang akan hadir besok di acara GBK. Terima kasih, saya selalu Bapak-Bapak. Ya, makasih Audrey, Bung Burhan. Setelah ini saudara kami punya informasi lainnya hanya di Kompas Petang bersama rekan saya Ihsan Sitorus. Ihsan. Saudara, transaksi pungli di rutan KPK diduga dilakukan berlapis dan menggunakan banyak rekening. Apa upaya yang bisa dilakukan agar penelusuran aliran dana pungli bisa dibongkar tuntas? Perbincangannya sesaat lagi di Kompas Petang.